Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-7 bersama Miss Dede Herlinawati. Kita akan membahas descriptive text dan menjawab soal-soal yang diberikan dengan menggunakan teknik scanning. Before we study, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan isi teks deskripsi ya. Baik, langsung ke contoh teks deskripsinya. Judulnya Visiting Niagara Falls. Ini ada di PDF yang kalian punya. Tapi miskat karena kita menampilkannya di PowerPoint ya. Ini untuk contoh mengerjakan soal saja ketika ujian nanti. Baik, Miss ambil hanya 4 paragraf yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalian akan berkenalan dengan teknik scanning ya. Sebenarnya ada 2 teknik membaca cepat, yaitu skimming dan scanning. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama, skimming itu adalah teknik membaca cepat yang digunakan ketika kalian itu pengen mencari gagasan generalnya atau gist. Nah, karena waktunya itu biasanya terbatas. Misalnya kalian lagi ujian ya. Yang kedua, membaca cepat dari teks untuk main idea tapi tidak detailnya. Nah, yang ketiga, skimming itu pemahaman terhadap detailnya itu lemah ya. Karena tadi memang tujuan utamanya atau fokus utamanya adalah mencari general idea gitu, ide-ide generalnya. Mari kita praktekkan ke dalam teks. Misalnya paragraf yang ketiga nih. The second charm is made of the mist boat tour. Nah, kalau kita mencari general idea, berarti kita itu mencari tahu paragraf ini tuh ngomongin apa sih. Nah, kayak gitulah ya. Biasanya paragraf itu memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama itu untuk level SMA biasanya ada di paling atas. Nah, contoh di paragraf ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. The second charm is made of the mist boat tour. Nah, kalimat yang kedua, it is. It ini kan pronoun ya. Kalau pronoun itu kata ganti. Seperti yang udah kita bahas di pertemuan pertama. Otomatis merujuk ke yang sebelumnya kayak gitu. Nah, otomatis kalimat yang ada pronounnya itu yang menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Berarti kan yang utama itu yang sebelumnya kayak gitu. Nah, kalimat yang ketiga kita bisa lihat nih. People may access the tour via observation tower elevator. Nah, ini ngomongin tentang bagaimana orang mengakses turnya. Nah, ini juga kan support terhadap kalimat yang pertama. Kalimat yang terakhir, the boat operates mid-May until late October. Nah, ini juga masih menjadikan supporting details untuk kalimat yang pertama. Karena masih membicarakan boat tour tadi, kayak gitu. Nah, sekarang teknik yang kedua adalah scanning. Scanning itu used when you want to locate a single fact. Nah, jadi digunakan untuk menemukan informasi-informasi yang spesifik. Misalnya nih, kalian mau tahu tentang apa ya? Miss Boat tadi. Nah, Miss Boat Tour ya. Kalian tuh nggak perlu baca seluruh paragraf ini gitu.
seluruh kata-kata yang ada di 2 paragraf ini, tapi langsung cari mana tulisan Miss Boat kayak gitu. Itu namanya scanning. Beda ya, kalau tadi itu kan nyari idenya apa yang ada di semua paragraf, tapi kalau ini cuma nyari keyword, kata kunci, satu kata atau enggak beberapa frase kayak gitu. Nah, yang kedua, scanning itu langkah cepat untuk mencari informasi yang spesifik. Ya karena tadi ya langsung nyari kata yang dituju. Yang terakhir, must be accurate. Nah, kalau scanning memang ya harus akurat karena kita harus tahu apa sih yang mesti dicari oleh kita. Seperti itu. Langsung saja kita praktek. Nomor 1, where is Niagara Falls located? Di mana sih Niagara Falls itu berlokasi ya? Kita lihat nih, biasanya ya untuk level SMA, pertanyaan itu berurut jawabannya dari paragraf pertama itu soal yang pertama, soal yang kedua jawabannya ada di misalnya paragraf kedua, pokoknya berurut dari atas ke bawah seperti itu. Nah, berarti kita lihat di paragraf pertama. Di mana Niagara Falls? Berarti kita cari lokasi ya. Nah, kita pakai teknik scanning. Kita cari kata-kata yang berhubungan dengan lokasi, bisa city, kota, atau misalnya village, desa, dan lain sebagainya. Baik, kita perhatikan di paragraf pertama apakah ada nama kota atau negara. Nah, di sini ada kata-kata Canadian Province. Nah, berarti kita lihat tuh kalimat utuhnya. Nah, ini menandakan menunjukkan di mana sih Niagara Falls berada. Niagara Falls itu melintasi batas internasional tuh, that across the international border between the Canadian province of Ontario and the USA state of New York. Nah, ini berarti lokasi dari Niagara Falls. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 2, mention the 3 waterfalls that form the Niagara Falls. Nah, karena teknik scanning itu mesti akurat kan tadi katanya, kata yang kita bakal cari di paragrafnya. Jadi kita lihat dulu nih, kira-kira kata kuncinya apa sih di pertanyaan nomor 2. Nah, kata kuncinya itu biasanya berbentuk kata kerja atau enggak kata benda ya. Di sini ada pertanyaan untuk mencari 3 waterfalls. Nah, berarti kata kuncinya waterfalls. Kita cari lagi, coba di paragraf pertama ada tidak? Nah, di kalimat pertama tadi sudah disebutkan ya, 3 waterfalls. Tuh, baris pertama. Nah, kita cari 3 waterfalls itu apa aja. Nah, di paragraf pertama disebutkan 3 waterfalls itu, the 3 waterfalls are, nah mulai dari sini jawabannya, the 3 waterfalls are bla 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 sampai titik kayak gitu, sampai the American side. Selanjutnya nomor 3, apa yang bisa orang-orang nikmati di Cave of the Winds? Baik, kita cari kata kuncinya nih apa? Kata benda sama kata kerja ya, subjek sama predikat kata kuncinya itu. Berarti people enjoy, yang orang-orang nikmati ya, di Cave of the Winds. Kita cari people enjoy Cave of the Winds. Nah, di sini di bold ya. Ada kata-kata Cave of the Winds di paragraf kedua. Baik, di kalimat pertama telah jelas sekali, the first to enjoy. Yang pertama yang bisa dinikmati di Niagara Falls itu adalah Cave of the Winds. Nah,
Tapi tadi pertanyaannya apa aja sih yang bisa dinikmati di Cave of the Winds? Nah, this attraction helps people to get closer to the falls and to go face to face with the pounding waters of the falls. Berarti yang bisa dinikmatin di Cave of the Winds itu adalah salah satunya people can get closer. Nah, orang-orang bisa lebih dekat lagi ke air terjunnya. Seperti itu. Itu contoh cara pengisian soal-soal teks deskripsi menggunakan teknik scanning. Terima kasih untuk hari ini. Let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.